saya coba membuat suatu gimmick lah ya. Iya. Nanti kau bagaimana kamu merespon? Ini langsung ini, ya. Ini timbul dalam pikiran saya dan dia belum tahu sebenarnya. Saya langsung buat gimmick. Nanti lu bagaimana respon lu gitu loh. Iya. Kita kan belum ada bincang-bincang nih. Iya. Oh iya. Saya agak sedikit gemetaran ini bro, soalnya dingin sekali di sini. Oke. Karena ini Bukit Bintang. Ini gimmicknya seperti ini. Aku tuh nggak suka sama lo. Kau nggak pernah sejalan dengan apa yang saya buat. Lu kenapa sih kalau saya suruh gini suruh gitu, kau nggak pernah kerjaan lu gimana sih? Ya. Oke, nah itulah gimmicknya ya. Jadi ini saya ingin dia merespon ketika ada seseorang yang betul-betul punya sikap seperti itu. Nah, lu jujur aja. Respon yang pertama kali lu yang respon apa? Respon pertama lu ketika menghadapi seperti saya gitu loh. Gimana? Ya, yang pertama oke. Yang pertama yang saya harus responi adalah saya harus melihat dulu dari titik mana ini orang tersebut ketika menyerang saya dengan sikap seperti itu. Saya harus tahu dulu dalam hal apa gitu. Ketika saya tahu, lalu saya mengambil tindakan seperti itu. Ya, kalau gini. Kau itu yang hasil laporanmu itu jelek sekali. Ini sampai bos marah. Kau gimana sih cara kerja lu? Lu pantas nggak sih di posisi seperti ini? Bagaimana sikap lu? Ya, secara normalnya kita ya pasti emosi juga dibentak-bentak seperti itu, karena memang ya kita nggak tahu seandainya kejujuran kita itu adalah melakukan hal itu semaksimal mungkin, lalu ternyata masih ada yang salah, lalu kita dimarah, ya mungkin bisa saja saya terima. Tetapi bagi saya dewasanya orang itu tidak harus seperti itu. Ya, dia harus katakan, sampaikan dengan pelan, profesional. Jika tidak mendapatkan hasil, dia kan bisa bertindak bahwa orang ini sudah tidak produktif, kita cut saja. Bisa aja seperti itu kan, nggak perlu harus dengan urat ya. Oke. Saya buat gimmick juga ya. Seandainya saya menjadi seorang perempuan gitu ya. Kamu dari mana sih kemarin? Kamu jalan sama siapa? Tolong. Ku telepon kok gak diangkat. Kamu jalan lari. Kamu dari mana kemarin? Tolong jujur. Nah, ini seperti seorang pacaran yang bagi saya lebay, alay dan memang menjijikkan sebenarnya. Tapi seandainya lu sebagai seorang cowok yang menghadapi perempuan seperti itu, lu sikapnya apa? Ini seumpama kita belum menikah ya. Ini bagi khusus pembelajaran bagi kalian-kalian yang belum menikah. Oke. Jujur saja saya pernah alami hal-hal kayak gitu. Oke, saya pernah alami hal-hal kayak gitu, pemirsa ya. Jadi saya alami hal-hal kayak gitu di waktu masih muda ya. Sekarang juga saya masih muda sih. Oke, jadi untuk sikap menghadapi hal-hal seperti itu ya tentunya berarti kita harus menyadari ya pacar kita mungkin masih terlihat seperti kekanak-kanakan ya. Mungkin ya kedewasaannya dalam hal menjalani satu hubungan itu belum luas lah istilahnya gitu ya, belum berpengalaman. Tentunya orang-orang itu masih baru lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau hal itu terjadi paling sikap kita adalah tenang. Jika kita tidak melakukan kesalahan ya tenang saja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita melakukan kesalahan ya mau nggak mau ya kita jujur minta maaf aja sih gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau bisa semuanya jujur aja deh. Oke. Kita kedatangan pengunjung ya. Iya, kita harus biasa dulu. Ini ori tanpa ada cut di sini. Oke. Siap. Ya. Topik kita sama. Ini hitam. Oke, lanjut. Begini, ini adalah satu mimik. Sebenarnya ini bukan mimik, gimmick ya. Sebenarnya kehidupan nyata kita sering menghadapi ya di kehidupan nyata. Gimmick. Tapi kehidupan nyata itu mungkin bisa lebih menyakitkan ya. Betul. Contohnya ketika ada teman cowok punya teman cewek datang ke kafe siram kopi ke teman, itu kan hal-hal yang sebenarnya bagi saya nggak pantas ya. Kalau tips bagi lo gitu ya, kayak untuk bagi mereka orang-orang muda yang pacaran, cemburu itu pantas nggak sih? Ya, kalau cemburu itu
istilah anak-anak zaman sekarang atau orang-orang dulu juga bilang cemburu itu tandanya sayang, tapi cemburu itu nggak selamanya tandanya sayang. Ya, cemburu itu sifat cemburu bisa dibilang baik juga bisa dibilang nggak. Nah, dibilang baik dalam hal apa? Yaitu berarti dia benar-benar mencintai pasangannya ketika ia cemburu. Tapi kalau cemburu yang berlebihan ini kan salah, gitu ya. Jadi intinya cemburu boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pasangan kita juga pasti nggak akan nyaman ya. Di saat pasangan kita itu benar melakukan kegiatan di luar sana, tidak melakukan hal-hal yang aneh, sementara dia dicemburui sedikit-dikit, terlihat maksudnya ceweknya terlalu protektif, tanya kamu ada di mana, apalagi sekarang udah canggih ya WhatsApp, coba fotoin ada di mana. Ya kayak gitu kan, ya. Coba fotoin kamu sama siapa gitu, akhirnya teman-temannya jual teman-temannya. Oke, jual temannya maksud begini, gue ada di sini, ada gak ya. Ya intinya jangan seperti itu juga. Ya kalau misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang pacaran dan menghadapi kondisi seperti itu, pasangan kita susah dihubungi ya serahkan sama yang Maha Kuasa. Berdoa biar dicabut nyawanya. Bukan, maksudnya biar ya semoga Tuhan lindungi dia. Oke, teman-teman. Mungkin masih banyak sebenarnya kegalauan pada orang-orang muda ya. Di zaman-zaman sekarang ini sesuatu hal yang 10 tahun yang lalu tidak pernah kita temuin. Iya. Sekarang terjadi. Betul. Gitu ya. Sekarang terjadi. Contohnya begini. Bisa itu satu jalan tapi 2 gandengan. Waduh. Makin dingin bro, makin dingin. Ini makin dingin. Ini udah mulai jam 6 kurang 15. Suhunya dingin sekali. Saya nggak bisa lihat, harusnya di handphone ya bisa lihat suhu. Nah, bagi saya ya, berpacaran itu adalah untuk kebahagiaan sebenarnya. Ya. Kalau Anda pacaran tapi tertekan batinnya, kalau Anda pacaran tetapi marah-marah, Anda pacaran berantem terus, tinggalin pacar lo. Gitu loh. Ganti yang baru. Ganti aja, namanya pacaran gitu kan. Bukan berarti kita tidak bisa membicarakannya. Tapi kalau udah dibicarakan ribut terus, tinggalin aja. Cari pacar lain. Berbeda dengan orang yang sudah menikah. Ya bro ya. Lu setia kan bro ya? Sorry kita nggak intervensi kalian. Jadi kalian harus tinggalin pacar kalian setelah nonton konten ini. Oke, jadi pacaran itu adalah saling membangun ya, saling mengingatkan, menasihati tanpa mengintimidasi, gitu ya. Oke, perbincangan saya di sini sampai di sini ya. Semoga konten yang sangat dadakan ini dengan gimmick-gimmick sebenarnya yang tidak penting, tetap menginspirasi kita. Ambil hal-hal yang berguna, yang tidak berguna jangan diambil. Oke. God bless you. God bless you.